Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kelas komunikasi antar budaya, kembali lagi bersama saya Miss Desi. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang konsep identitas budaya. Oke, kita lanjut dan tonton video belajarnya sampai akhir ya. Kita sudah melewati beberapa materi yang sebenarnya saling sambung ya, berkaitan dengan komunikasi antar budaya ini, di mana kita masih memahami aspek dalam lingkup kebudayaan. Oke, setelah kita kemarin memahami tentang nilai dan fungsi ya budaya dalam perspektif Kombut ini, maka salah satunya kemarin juga kita membahas bagaimana agar nilai budaya yang sifatnya langgeng dan tidak mudah berubah dapat tetap eksis ya. Salah satunya dengan cara praktik atau budaya komunikasi yang efektif, yang benar gitu. Nah, terkait dengan kebudayaan ini menjadi salah satu aspek penting untuk kemudian kita perhatikan sebelum kita melakukan komunikasi. Karena aspek budaya ini pun sangat beragam gitu ya. Dilihat dari jenis kebudayaannya, di mana kemarin salah satu konsep nilai budaya yang sudah saya jelaskan, salah satunya adalah terkait identitas ya, identitas sosial untuk fungsi pribadi. Jadi kita nih masing-masing orang tinggal di suatu negara tertentu, di suatu kelompok tertentu dengan lingkungan sosial yang kompleks gitu ya. Kita pasti ditanamkan beberapa identitas gitu. Identitas baik itu antar etnis, kemudian antar ras ya, racial identity, kemudian juga ada gender juga. Nah, itu nanti kaitannya bagaimana kemudian kita mengimplementasikan sebuah komunikasi berdasarkan dengan identitas ya, identitas budaya yang kita temui di lingkungan sosial dengan berbagai fenomena yang nanti juga akan saya berikan, dan saya lebih banyak hari ini mengambil dari jurnal ya, agar lebih implementatif, lebih tahu nih gambarannya bagaimana kemudian kalau kalian mau meneliti di bidang komunikasi antar budaya ini menggunakan penelitian apa, contohnya seperti apa, isu-isunya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia turning point dari apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa dalam studi komunikasi antar budaya ini nanti kalian akan diajak untuk melihat bagaimana sih identitas kita nih sebagai fungsi pribadi gitu ya, sebagai suatu individu yang hidup dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks ini dapat berpengaruh dan memandu gitu. Nanti harapannya kita memiliki peran sosial ya, peran sosial dalam individu dan orang lain, serta memberikan pedoman terkait dengan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan identitas ya yang kita punya dan juga yang orang lain miliki gitu sebagai identitas sosial. Nah, ini nanti kaitannya identitas budaya dalam studi komunikasi antar budaya. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami identitas sosial nih yang dimiliki orang lain. Bukan hanya kita berusaha untuk mengekspresikan diri berdasarkan dengan identitas yang kita punya aja gitu ya. Karena di sini kita tujuannya untuk berkomunikasi, menjalin relasi, maka kita harus paham satu sama lain ya terkait dengan identitas diri dan juga orang lain agar tidak menimbulkan konflik ya, karena terkait dengan identitas ini tentu menjadi hal yang sangat sensitif gitu, apalagi kalau misalkan kita nge-treatmentnya gitu ya, ini terkait dengan kompetensi dalam partisipan komunikasi juga ya, bagaimana kita nge-treatment identitas seseorang berdasarkan dengan budaya yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita next ya.
Baik, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih definisi ya secara terminologi istilah dari identitas itu sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman kalau mengacu dari berbagai definisi para ahli ya, baik itu di bidang kita komunikasi, sosiologi terutama ya terkait dengan identitas budaya, banyak rujukannya ya, banyak yang sudah mendefinisikan istilah dari identitas ini. Nah, tapi secara umum, secara garis besar, identitas ini bisa diartikan sebagai ciri khas atau keadaan khusus yang dimiliki seseorang. Biasanya ini secara kolektif ya, yang membedakan dengan kolektivitas orang lain gitu ya. Ini didukung dengan penjelasan dari Turner dan juga Richard Jenkins gitu ya, bahwa memang kita sebagai individu yang memiliki kolektivitas ya dalam hubungannya di masyarakat, pasti kita memiliki identitas sosial gitu ya. Selain identitas individu, kita juga memiliki identitas sosial dalam hubungannya dengan masyarakat, yang itu merupakan jati diri kita ya. Sebagai jati diri kita memiliki identitas gitu, bagaimana kita mengekspresikan diri di tengah lingkungan sosial. Seperti itu. Kalau misalkan berdasarkan kacamata teori komunikasi tentang identitas ini, maka identitas ini merupakan penghubung utama ya antara individu dan juga masyarakat. Nah, kemudian disinilah komunikasi menjadi sebuah mata rantai gitu ya, sebuah mata rantai yang memperbolehkan sebuah hubungan itu terjadi melalui suatu identitas tertentu gitu. Jadi komunikasi ini bisa diibaratkan alat ya, alat untuk membentuk identitas dan juga mengubah suatu mekanisme sistem dalam kehidupan masyarakat melalui identitas budaya itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi dalam proses komunikasi yang kita lakukan nih sehari-hari gitu ya, kita akan mendapat pandangan serta reaksi orang-orang dalam interaksi sosial. Begitu juga sebaliknya. Kita akan memandang seseorang, kita akan memberikan reaksi seseorang berdasarkan dengan ekspresi melalui identitas ya, yang kemudian mereka ekspresikan. Siapa diri mereka, siapa diri kita, termasuk ketika kita merespon mereka atau mereka merespon kita. Nah, dari situlah kemudian kita bisa tahu gitu ya, kita bisa memberikan sudut pandang terkait dengan identitas yang ditunjukkan. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini dia ya terkait dengan identitas budaya. Jadi memang ada beberapa sudut pandang terkait dengan identitas budaya, bagaimana kita memahami identitas budaya itu sendiri. Teman-teman mahasiswa juga bisa mengacu pada definisi identitas budaya menurut Prof. Aloliweri ya. Di sini saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain, yaitu menurut Mary Jane Collier ya, bahwa identitas budaya ini kita pelajari kaitannya untuk melihat bagaimana identitas budaya ini dapat merujuk pada cara pemahaman kita, bagaimana kita memahami perilaku orang lain ya dengan cara tertentu, kemudian juga mempelajari apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelayakan dan juga efektivitas komunikasi gitu ya. Jadi memang segala bentuk perilaku yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu adalah suatu komunikasi gitu ya, bisa dimaknai sebagai suatu komunikasi, sehingga bagaimana agar kita nge-treatment perilaku tersebut melalui budaya komunikasi yang layak, yang efektif gitu. Nah, terkait dengan identitas budaya dalam suatu kelompok ini, maka Mary Jane Collier ya, dia menguraikan beberapa konsep tentang identitas budaya itu sendiri. Itu yang pertama, bahwa identitas budaya yang terjadi ketika sebuah kelompok ini menciptakan sistem simbol budaya yang digunakan gitu. Kemudian makna itu diberikan kepada simbol budaya tersebut sehingga memiliki suatu
pemaknaan gitu ya, yang diakui secara bersama dalam suatu kebudayaan, dan juga gagasan tentang apa yang dipandang layak dan tidak layak versi dari identitas budaya ya, yang dirujuk atau dianut pada sebuah kelompok tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identitas budaya terjadi ketika sebuah kelompok ini memiliki sejarah gitu ya, dan mulai diturunkan dalam bentuk simbol atau norma-norma gitu ya, bersifat normatif kepada anggota barunya. Seperti itu. Jadi identitas budaya ini merupakan karakter yang khas dari sistem komunikasi kelompok yang muncul dari situasi tertentu. Nah, kemudian ini ya, bahwa memang identitas budaya menurut Collier ini dia bersifat normatif. Jadi bersifat turun-menurun dalam bentuk simbol dan juga norma-norma gitu. Berbeda dengan perspektif lain yang mungkin memandang bahwa identitas budaya ini merupakan bentuk psikologi sosial gitu ya, yang dilihat dari kepribadian seseorang. Tapi kalau menurut Collier ini, identitas budaya ini dinegosiasikan gitu, diciptakan bersama dan juga kemudian diperteguh ya. Itulah kemudian meneruskan yang kemarin, bahwa budaya ini pun bersifat langgeng dan juga bersifat tidak berubah gitu. Jadi agar hal itu sesuai dengan kacamata teori, maka bagaimana kemudian melalui komunikasi identitas budaya ini dapat diturunkan gitu ya, antar generasi, antar sejarah kepada anggota-anggota barunya. Seperti itu. Mungkin teman-teman mahasiswa ada perbandingan lain dengan definisi dari para ahli lain terkait dengan pemaknaan dari identitas budaya ini gitu ya. Kemarin kita sudah mengenal Hofstede, terus juga ada Samovar juga, dan ada Kim juga ya, ada Kim juga. Nah, masing-masing dari sudut pandang para ahli ini menganggap budaya ini menjadi suatu sistem yang berbeda sudut pandang gitu. Kayak misalkan Collier ya, Collier ini dia mengungkapkan 3 komponen dalam sistem budaya gitu tadi ya, bahwa identitas budaya ini termasuk dalam suatu simbol dan makna, kemudian norma dan sejarah. Berbeda ketika nanti kita berbicara menurut Porter dan Samovar. Itu ungkapan komponen-komponennya itu pasti juga berbeda. Begitu juga dengan Hofstede ya, yang kemarin sudah kita singgung, dan juga menurut Kim. Gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing ya, berdasarkan dengan pandangan atau perspektif dari para ahli yang lain, yang bisa menambah hasanah keilmuan kita terkait dengan konsep identitas budaya, terutama dalam lingkup komunikasi antar budaya. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini dia teman-teman, paling tidak harus tahu dulu beberapa klasifikasi identitas budaya ya, tipe identitas budaya dalam sebuah kelompok. Jadi secara kolektif teman-teman kalau misalkan berada pada suatu kelompok tertentu, maka teman-teman harusnya memiliki identitas nih ya. Misalkan identitas sebagai budaya nasional, teman-teman sebagai warga negara Indonesia gitu ya, secara nasional pasti teman-teman memiliki identitas diri ya sebagai warga negara Indonesia berupa KTP dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu tanda bahwa teman-teman ini memiliki identitas nasional sebagai kewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Kemudian etnis ya, pasti teman-teman juga berasal dari suku tertentu nih, Jawa, Sunda, Ambon ya, dan lain sebagainya. Kemudian gender, bagaimana kemudian konstruksi feminis dan juga maskulin ya, ini nanti berperan terutama dalam ranah komunikasi yang terjadi pada sebuah hubungan. Seperti itu. Kemudian budaya profesi juga nih teman-teman, sebagai mahasiswa ya sekarang juga memiliki identitas diri terutama dalam sebuah kelompok profesi gitu ya.
sebagai mahasiswa. Seperti itu. Nah, kemudian secara geografis juga ya, kita berada pada lingkup nasional, pasti kita memiliki batas-batas geografis yang itu juga menjadi salah satu identitas budaya kita juga gitu ya. Misal di Jawa aja gitu ya, kita terbagi secara geografis, Jawa Timur, Barat, ya, Tengah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan lingkup nasional yang kemudian dibagi lagi secara geografis, ada Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Dan budaya organisasi juga nih, ini terkait dengan organisasi di mana teman-teman juga berkiprah gitu ya dalam melangsungkan kegiatan atau aktivitas dengan suatu kelompok gitu. Ini bisa perannya ya pada organisasi pemerintah, kemudian swasta gitu. Mungkin teman-teman sekarang juga tergabung dalam suatu organisasi tertentu ya, seperti himpunan mahasiswa di KPI dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu identitas teman-teman mahasiswa juga gitu dalam lingkup budaya organisasi gitu. Nah, kemudian ini dia terkait dengan asumsi ya menurut Qolir, bahwa seperti yang sudah dilakukan oleh para para peneliti Kombut ya, termasuk Qolir ini, kita dapat menerapkan pengetahuan mengenai bagaimana identitas budaya ini kemudian dimainkan perannya ya, dan juga bisa dikembangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tentu adalah dengan identitas yang kita pahami, yang dimiliki oleh orang lain maupun diri kita sendiri, nantinya dapat menjelaskan gitu ya, atau memperbaiki pemahaman kita untuk bisa lebih benar memaknai tingkah laku orang lain gitu ya. Karena dengan kita melihat identitas dia, sebagai warga negara Indonesia, pasti secara langsung kita juga akan melihat nilai-nilai budayanya nih, orang Indonesia seperti apa sih gitu. Atau mungkin dalam etnis ya, suku orang Sunda itu seperti apa sih tingkah lakunya, orang Jawa seperti apa sih, harusnya bagaimana kemudian kita nge-treatment perilaku mereka agar bisa disesuaikan. Nah, ini terkait dengan budaya komunikasi ya, nantinya agar bisa sinkron, bisa efektif gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu untuk praktik implementasinya ya, kaitannya dengan budaya komunikasi yang bisa diterapkan berdasarkan dengan identitas budaya yang tadi sudah diklasifikasikan berdasarkan dengan tipe identitas budaya dalam sebuah kelompok secara kolektif. Nah, ini kemudian Tachfeld dan Turner juga mengklasifikasikan identitas berdasarkan tiga kategori utama gitu ya. Pertama, human identity, identitas manusia, bahwa di sini objek kajian kita dalam mempelajari ilmu komunikasi pun adalah manusia. Manusia dianggap paling sempurna ya, memiliki akal, memiliki budi, bisa membedakan mana yang baik dan benar, bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang salah, seperti itu. Ini nantinya merujuk pada persepsi diri yang menghubungkan individu dengan manusia lain, antar manusia ya, dan membedakannya dengan makhluk hidup lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, social identity. Nah, social identity atau identitas sosial ini terkait dengan fungsi pribadi ya dalam fungsi Kombut, komunikasi antar budaya, yang kemarin kita sudah bahas, bahwa kita secara kolektif dalam sebuah kelompok nih akan kemudian memunculkan keanggotaan secara individu gitu ya, dan kemudian direpresentasikan baik itu tadi ya melalui etnis, kemudian juga organisasi ya, pekerjaan, profesi, secara geografis juga dan lain sebagainya. Itu adalah identitas sosial ya, jadi bersifat kolektif. Kita sebagai individu memiliki peran gitu ya, secara dalam sebuah kolektif, dalam sebuah society, masyarakat, di mana kita kemudian terbentuk identitas diri kita dalam lingkup sosial tersebut gitu. Oke, selanjutnya yaitu personal identity ya, atau identitas personal gitu. Ini terkait dengan self identity kita juga, itu termasuk
kayak bagaimana kita merefleksikan diri di kehidupan sosial berdasarkan dengan keunikan yang kita punya. Contohnya kayak misalkan kita ya, kaum introvert, kaum extrovert, itu adalah basic dari self identity kita secara kepribadian, secara psikologis gitu ya, yang kita munculkan dalam suatu hubungan gitu ya. Dalam hal ini adalah hubungan untuk kita kemudian melakukan komunikasi tertentu antar individu gitu. Jadi personal identity ini merujuk pada munculnya identitas diri kita nih gitu ya, dari berbagai perbedaan yang antar satu individu dengan individu yang lain dan keunikan dari masing-masing individu. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya berkali-kali ya, bahwa manusia ini hadir dengan segala keunikannya gitu. Kita juga harus memahami bagaimana personal identity seseorang, bagaimana kemudian dia muncul dengan keunikannya ya di antara kita di lingkungan sosial. Misal dalam satu grup gitu, pasti ada satu orang yang unik yang perlu untuk kita lebih mendalami personal identity dia itu seperti apa, agar kita tidak salah nge-treatment ya, agar kita tidak salah memaknai perilaku dia gitu, karena atas dasar keunikan yang dia punya misalnya dalam mengekspresikan diri di lingkungan sosial seperti itu. Nah, selanjutnya penting juga untuk kita mengetahui perspektif dalam memandang identitas budaya sebagaimana yang dapat dilihat di layar teman-teman ya. Menurut Martin dan Nakayama, yang pertama perspektif psikologi sosial. Nah, perspektif ini memandang bahwa identitas diciptakan oleh diri sendiri dan sebagian hubungannya dengan kelompok secara kolektif. Nah, itulah mengapa bagaimana kita memahami diri sendiri tergantung pada latar belakang budaya yang memapar kita. Kemudian yang kedua nih, perspektif komunikasi sesuai dengan keilmuan kita ya. Nah, sudut pandang ini merujuk pada interaktivitas secara komunikatif tentunya ya, dengan memahami simbol, label ya, norma yang mengekspresikan identitas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif praktis. Nah, ini berkaitan dengan konteks identitas tersebut berada. Misal dalam konteks politik, ekonomi ya, kemudian sejarah gitu, dari kebudayaan yang membentuk identitas tertentu. Nah, kita lanjut ya biar lebih paham. Nah, terkait dengan proses ya identitas budaya, tentu tidak hadir secara tiba-tiba gitu ya. Kadang melalui sebuah proses dan tahapannya berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Alo Liliweri di layar teman-teman semuanya. Yang pertama ada identitas budaya yang tidak disengaja. Ya, jadi pada tahapan ini identitas budaya ini terbentuk secara tidak disadari ya, karena tidak disengaja. Misal teman-teman nih melakukan interaksi dengan suatu kelompok gitu ya, geng tertentu. Kemudian karena dilakukan secara intens sehari-hari ya, setiap hari bahkan, kemudian teman-teman menjadi terbiasa dengan nilai-nilai budaya yang ada di kelompok tersebut, sehingga tanpa disadari muncullah identitas budaya baru ya yang muncul nih dalam diri teman-teman semuanya gitu. Nah, banyak identitas budaya yang dimiliki oleh suatu suku bangsa gitu ya, yang diperoleh secara tidak teruji, tidak sengaja dan tanpa disadari gitu. Kayak misalkan nih kita bergabung dalam kelompok K-pop gitu ya, teman-teman yang suka K-pop gitu. Tanpa disadari mungkin kita akan mengikuti aliran mereka gitu ya, aliran dalam tanda kutip ya, suka mengoleksi barang-barang K-pop. Kemudian kita juga sering terpapar informasi tentang K-pop dan lain sebagainya. Kita sering juga melihat aktor-aktor para pemain yang tampan-tampan gitu ya di drama Korea gitu. Kemudian kita menjadi terbiasa melihat hal itu dan kita terdoktrin gitu ya untuk menyukai dan meniru salah satu gaya mereka. Akhirnya ya itu yang membentuk muncul identitas budaya baru gitu ya, budaya K-pop nih terutama dalam diri kita gitu. Kemudian yang kedua adalah pencarian identitas budaya. Nih, tahap kedua ini adalah tahap di mana identitas budaya tersebut sengaja dicari gitu. Nah, pencarian identitas budaya ini meliputi penjajakan, bertanya ya, uji coba atas sebuah identitas.
seperti itu. Nah, contohnya kayak misalkan pencarian identitas budaya ini ketika kita berkunjung pada suatu daerah gitu ya, dalam waktu yang cukup lama, otomatis kita harus mencari identitas budaya pada masyarakat di daerah tersebut gitu ya, untuk kemudian kita jajaki nih, kemudian kita tanyakan, kita uji coba apakah identitas budaya tersebut dapat diterapkan pada diri kita gitu kan ya. Salah satunya adalah agar kita bisa diterima pada lingkungan di daerah tersebut gitu ya, agar kita bisa melakukan interaktivitas lebih lanjut gitu ya dengan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya konformitas nih melalui internalisasi. Jadi untuk proses pembentukan identitas ini dapat diperoleh melalui internalisasi yang membentuk konformitas. Nah, artinya apa sih? Jadi artinya maksudnya adalah pada proses ini internalisasi berfungsi untuk membuat norma yang kita miliki menjadi sama ya, sama dalam tanda kutip konformitas. Ini artinya sama dengan norma-norma yang dominan. Contohnya kayak misalkan ya, kita internalisasi ya ketika kita berada pada suatu profesi, sebagai saya misal sebagai seorang dosen atau sebagai TNI, atau mungkin nanti jika kalian nih berprofesi ya, berprofesi tertentu gitu. Nah, kalian akan membentuk identitas melalui konformitas internalisasi ini gitu ya, agar sama dengan norma-norma yang dominan pada lingkungan tempat di mana profesi kalian ini ada, seperti itu. Selanjutnya resistensi dan separatisme. Jadi kalau tadi ya internalisasi ini adalah tujuannya agar kita sama dengan budaya yang dominan, kalau resistensi dan separatisme ini kebalikannya. Jadi pembentukan identitas sebuah budaya dari sebuah komunitas tertentu biasanya terjadi dalam kehidupan komunitas yang minoritas ya, dari suku, bangsa, etnis, bahkan agama. Biasanya agama ya, terkait dengan aliran-aliran yang dianggap tidak sesuai, kemudian kita memisahkan diri. Nah, komunitas ini berperilaku eksklusif untuk menolak norma-norma budaya dominan ya, dengan cara ya memisahkan diri ya, gerakan separatisme seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah integrasi. Nah, integrasi ini merupakan pembentukan identitas budaya juga ya, dapat dilakukan melalui proses integrasi budaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah proses di mana seorang atau sekelompok orang mengembangkan identitas baru yang merupakan hasil dari integrasi berbagai budaya dari komunitas atau masyarakat asal. Seperti makna yang sebenarnya, integrasi ini adalah pembauran hingga menjadi kesatuan gitu. Jadi dari budaya yang berbeda-beda kemudian dipertemukan gitu ya, dan dikembangkan sebagai identitas baru. Identitas baru ya, yang integrasi ini diambil dari berbagai budaya dari komunitas ya, atau masyarakat asal di mana kebudayaan sebelumnya itu ada. Oke, selanjutnya teman-teman juga perlu tahu macam-macam identitas ya. Jadi perlu dibatasi dulu nih ya teman-teman mahasiswa semuanya terkait dengan pengertian identitas pribadi ya, identitas diri dan juga identitas sosial. Jadi kalau identitas diri ini adalah identitas yang melekat pada diri kita dan diakui secara personal seorang individu tersebut gitu. Sedangkan kalau identitas sosial ini merujuk pada selain identitas itu dimiliki oleh kita, juga dimiliki oleh orang lain dan diakui secara society, secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi nggak cuma kita yang memiliki identitas tersebut, orang lain pun secara kolektif gitu ya juga memiliki identitas tersebut. Nah, ini mungkin nanti beberapa identitas yang dalam lingkup sosial ya, identitas sosial gitu, karena bukan hanya dimiliki oleh individu tapi juga beberapa macam identitas ini juga dimiliki dan diakui secara sosial di kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari gitu ya. Oke, kita yang pertama ada racial identity sampai ke organizational identity gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya.
Oke, yang pertama adalah racial identity atau identitas ras. Nah, ini menjadi sangat sensitif gitu ya, karena memang sangat berorientasi pada ciri fisik, meliputi warna kulit, jenis rambut, ya, bentuk wajah gitu. Jadi jangan sampai kita melanggar norma-norma terkait dengan identitas ras ini gitu. Walaupun ras ini tidak berhubungan dengan genetik gitu ya, atau basic ilmiah gitu ya, berdasarkan dengan artikel dari salah satu bacaan tentang race and racial identity ini, bahwa memang ras ini tidak ada hubungannya dengan gen ya, genetik dan juga scientific basis atau basic ilmiah. Tapi bahasan tentang konsep ras ini menjadi sangat penting gitu, karena banyak masyarakat kita yang masih menggunakan masih rasis gitu, terutama dalam privilege ya, kemudian juga orientasi pada penindasan dan lain sebagainya. Tentu kita tidak asing ya, banyak konflik terkait dengan identitas ras ini, kayak misalkan yang rame tuh yang beberapa waktu terakhir dulu itu terkait dengan campaign Black Lives Matter ya, terkait dengan konflik ras kulit hitam yang ditindas ya oleh kepolisian. Nah, itu adalah salah satu konflik kalau misalkan kita tidak memahami secara betul gitu ya konsep dari identitas ras ini. Jadi memang sangat sensitif ya, kita berusaha mungkin untuk bisa dalam sisi komunikasinya ya, bagaimana agar kita tidak menyakiti orang lain, tidak menghargai orang lain dengan kita memahami identitas ras orang tersebut. Karena sangat mudah dilihat ya, karena berorientasi pada fisik itu tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian gender identity ya, identitas gender terkait dengan perbedaan peran maskulin dan feminim ya, makna dari interpretasi mengenai feminitas dan maskulinitas. Nah, mungkin ada beberapa perempuan gitu ya yang berorientasi pada sisi feminitas nih, dimana sangat mengutamakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi identitas gender ini merujuk pada gambaran diri dan gambaran lain dari perempuan dan laki-laki sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita tidak berbicara gender ini secara naluriah ya atau alamiah, tapi kita berbicara dalam konteks harapannya nih, laki-laki seperti apa sih, perempuan itu gendernya harusnya seperti apa sih gitu. Dan terkadang beberapa daerah juga memahami konteks gender ini berbeda-beda gitu. Ethnic identity ya, identitas etnis. Jadi berdasarkan ras kebersamaan biasanya terbentuk karena warisan turun-menurun dan juga daerah asal. Nah, ini seperti di lingkungan kita saja ya, pasti berbagai etnis itu ada. Etnis Jawa, etnis Sunda ya, terutama untuk yang di lingkup instansi kita gitu. Terus di luar ya, misal kayak etnis Ambon ya, etnis Madura dan lain sebagainya. Kemudian identitas nasional jelas ya, merujuk pada kewarganegaraan seseorang sebagai akibat dari naturalisasi serta perpindahan warga negara. Nah, kita perlu bangga ya, identitas nasional kita adalah Indonesia. Sering kita tunjukkan nih di ajang-ajang bergengsi ketika Olimpiade kemarin termasuk ya. Kemudian juga saat ya ajang-ajang internasional di lingkup global, kita sering menampilkan identitas diri kita sebagai identitas negara Indonesia gitu. Oke, next. Identitas regional ini berasal dari lokasi geografis daerah asal gitu, bisa merujuk pada makanan, logat, pakaian gitu ya. Seperti di Cirebon ini terkenal dengan tarian topeng ya, dan juga budaya kulinernya nih, nasi jamblang ya, nasi lengko dan sebagainya. Itu adalah termasuk identitas regional di khususnya di kawasan Cirebonan ini gitu. Nah, mungkin di daerah lain nih teman-teman yang berasal dari Brebes gitu ya, kayak misalkan dari saya dari Purbalingga terkenalnya nopia, getuk gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa sharing nih apa ya identitas regional di tempat kalian ya gitu ya. Kemudian kita next. Nah, kemudian identitas organisasi ini terkait dengan kolektivitas dalam lingkup masyarakat tertentu ya. Nah, ini kaitannya dengan afiliasi individu pada organisasi tertentu. Seperti perbandingan antara ini ya,
kehidupan di startup dan juga corporate berbeda, yang itu kemudian akan membentuk identitas diri kita juga terkait dengan lingkup organisasi tempat kita berada. Kayak misalkan di startup biasanya budaya organisasinya itu lebih santai, lebih rileks, kita menggunakan atribut pakaian gitu ya, dalam bentuk berpakaian, cara berbicara juga terkesan lebih santai karena lebih mengutamakan kreativitas dan juga critical thinking gitu dalam bekerja. Kemudian kalau di corporate misalkan kayak di bank gitu ya, di bank atau mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang lingkupnya adalah pelayanan publik, itu biasanya lebih formal dengan atribut pakaian yang lebih rapi juga, lebih formal, dan juga gaya bicaranya juga tertata. Itu adalah suatu identitas organisasi dalam lingkup budaya organisasi yang benar-benar praktis gitu ya di lingkungan startup dan juga corporate. Nah, kemudian cyber dan fantasi identity. Nah, kita tidak memungkiri ya kehadiran teknologi, media baru, terutama media sosial ini menciptakan sebuah fenomena baru terkait dengan identitas yang muncul gitu di media sosial. Misal kadang kita menggunakan profil picture palsu atau avatar ya, bukan foto kita juga memanipulasi identitas lah istilahnya di media sosial agar tidak diketahui secara gamblang siapa diri kita sebenarnya. Nah, itu kemudian yang memunculkan fantasi gitu ya, fantasi tersendiri atau khalayan gitu di media sosial, bahwa kita memunculkan diri kita yang tidak sebenarnya ya di media sosial. Nah, ini katanya dengan salah satu teori tentang konsep teori dramaturgi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk meneliti fenomena dramaturgi gitu ya, bisa banget, karena juga sekarang masih dilakukan ya saya rasa ya. Jadi menggunakan beberapa identitas palsu, baik itu dari foto ya, biodata seperti itu yang tidak sebenarnya. Apalagi kalau misalkan dalam hal kita memata-matai ya, memata-matai doi kita atau gebetan kita, agar kita secara tidak langsung diketahui siapa kita sebenarnya. Apalagi ini kayak contoh di layar nih teman-teman lihat ya. Jadi sangat berbeda antara satu platform dengan platform yang lain. Kayak di LinkedIn ya, mungkin kita sedikit profesional, tapi sangat berbeda ketika kita posting di Instagram, kemudian di Facebook ya, di apalagi tuh aplikasi mencari jodoh gitu ya, di Tinder dan sebagainya. Kadang kita menampilkan profil yang bukan diri kita, yang itulah yang kemudian memunculkan suatu identitas cyber ya, dan juga fantasi gitu. Oke, lanjut, kita akan mengenal beberapa istilah akulturasi, enkulturasi, dan juga asimilasi. Penting untuk kita ketahui dalam perspektif komunikasi antar budaya, karena bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat multikultur, maka pada akhirnya kita harus bisa menghargai beberapa kebudayaan lain. Banyaknya kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar kita itu pasti tidak dipungkiri nantinya akan ada ada percampuran ya, budaya baru yang kemudian masuk ke dalam budaya kita yang sudah lama, atau mungkin budaya kita yang harus berbaur dengan kebudayaan lain. Bagaimana kita harus melalui proses adaptasi, bagaimana juga kemudian kita harus menghargai kebudayaan lain yang masuk ke dalam kebudayaan lama kita dan lain sebagainya. Nah, proses ini terkait dengan beberapa materi yang kita bahas minggu lalu. Saya sering mengatakan adaptasi penyesuaian. Nah, itu adalah ujung tombak sebenarnya ya, hal yang harus kita lakukan pertama ketika kita bertemu dengan kebudayaan yang berbeda seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kita berada pada lingkungan dengan budaya yang sangat beragam gitu ya, budaya yang sangat kompleks, tapi bagaimana juga kita harus bisa menghargai perbedaan antar budaya tersebut agar kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Misal sebagai warga negara Indonesia gitu, atau sebagai sebagai manusia ya, human being gitu. Bagaimana agar kita bisa saling menghargai antar manusia satu dengan manusia yang lain, seperti itu. Yang pertama adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Seperti itu. Nah, akulturasi ini terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam. Nah, bentuknya bermacam-macam ini bisa dibaca ya teman-teman, ada 5 kontak nih.
yang kemudian berujung pada proses akulturasi ini. Kayak misalkan kita tidak jarang di Cirebon ini juga sering melihat bangunan-bangunan masjid gitu ya, yang bercorakan Jawa. Itu adalah salah satu peninggalan akulturasi juga gitu ya, akulturasi antara para wali dulu yang menyebarkan agama Islam di Jawa, bagaimana agar bisa diterima sesuai dengan kebudayaan Jawa yang ada di masyarakat tersebut gitu. Seperti di Jogja ya, juga banyak sekali bangunan-bangunan masjid yang bercorakan kejawen ya, Jawa gitu. Nah kemudian yang di era modern seperti sekarang ini juga, kayak misalkan kalian ya sebagai orang dari luar daerah kemudian berkuliah nih di Cirebon, pasti akan terjadi akulturasi juga. Dari yang tadinya gak bisa ngomong jeh gitu ya, gak terbiasa, lama-lama jadi terbiasa. Manggilnya sudah gak kakak lagi atau mbak mas lagi, tapi udah manggil teteh dan akang. Seperti itu adalah salah satu proses akulturasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah enkulturasi. Enkulturasi ini walaupun namanya hampir sama ya, tapi definisinya berbeda. Jadi enkulturasi ini adalah proses bagi seorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Jadi ini akan melewati suatu habituasi, pembiasaan diri pada kebudayaan-kebudayaan baru yang muncul ya di lingkungan sekitar kita. Biasanya enkulturasi ini ditanamkan sejak kecil gitu ya, sejak kita nggak tahu apa-apa. Kayak misalkan ketika kita diajari untuk beribadah, untuk sholat sejak kecil, itu adalah proses penanaman ya, enkulturasi itu berjalan gitu. Jadi setelah kita besar nanti kita akan terbiasa dengan tata cara peribadatan yang seperti itu, sesuai dengan yang sudah diajarkan ya dari kecil. Seperti contohnya nih, saya ambil dari salah satu jurnal gitu ya, bahwa melalui pendidikan pun ada proses enkulturasi di sana, melalui kurikulum gitu ya, baca tulis Al-Quran dari TK, sehingga akan terjadi pembiasaan gitu ya, pembiasaan untuk mempelajari secara keseluruhan gitu. Kemudian seperti sekarang ini adaptasi kebiasaan baru ya, di new normal, menggunakan masker, kemudian juga mematuhi protokol 3M, 5M ya, ini termasuk enkulturasi juga gitu ya, kebudayaan yang ada di masyarakat untuk tujuannya adalah menghindari penyebaran COVID ya. Ini dilakukan tentunya secara sadar oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah asimilasi. Nah, ini adalah tindak lanjut dari tadi ya, proses akulturasi yang bertahan cukup lama. Kemudian maka masyarakat itu akan beralih nih ya, membaur dengan kebudayaan yang baru gitu, sehingga budaya yang aslinya itu hilang. Kalau misal didefinisikan, asimilasi ini merupakan pembauran dua budaya secara bersamaan dengan karakteristik hilangnya budaya asli untuk membentuk budaya baru. Seperti itu. Nah, contohnya seperti fenomena K-pop ya, lagi-lagi K-pop nih. Sekarang banyak sekali di TikTok berseliweran ya. Penggunanya nih banyak yang membuat konten yang menyerupai artis idola mereka. Kayak misalkan Bobocu nih, kalau kalian kenal ya, dia salah satu representasi gaya busana ya, ala-ala Korea dan juga Jepang biasanya. Nah, semoga saja itu adalah bentuk ekspresi dia aja ya dalam konten, maksudnya untuk konten saja, tapi tidak bermaksud untuk menghilangkan budaya lamanya dia ya, budaya sebagai identitasnya dia, yaitu identitas Indonesia gitu. Karena asimilasi ini kemudian juga ada sebuah kritik nih, kalau misalkan asimilasi ini juga pada akhirnya berbahaya gitu, karena dapat menghilangkan budaya yang aslinya, budaya sebelumnya
Contohnya kayak misalkan keuntungan-keuntungan yang kita dapat kalau misalkan kita memiliki suatu identitas tertentu. Contoh, misal kita tinggal di Cirebon, terdapat lowongan kerja, gajinya tinggi, tapi syaratnya adalah KTP Cirebon, ya, atau mungkin dapat promo, ya, promo murah, makan murah gitu, tapi syaratnya adalah memiliki identitas KTP Cirebon. Nah, ini yang kemudian menjadi keuntungan-keuntungan yang dimanfaatkan gitu ya, banyak orang yang pengen ya udahlah ganti identitas Cirebon aja. Nah, itu juga suatu kritik bahwa asimilasi ini bisa menjadi ancaman juga karena akan menghilangkan kebudayaan aslinya sebagai identitas mereka. Seperti itu ya. Kembali pada K-pop tadi ya, ada salah satu penelitian yang mengemukakan bahwa remaja Indonesia pola pergaulannya sudah tidak mencerminkan sebagai orang Indonesia, namun menggunakan pola pergaulan Korea. Maka remaja tersebut sudah terdampak asimilasi budaya Korea. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ya meneliti pada asimilasi budaya yang lain. Misal sekarang kan juga Jepangan ya, wibu gitu. Sekarang juga mulai merajalela nih, berseliweran konten-kontennya di TikTok dan lain sebagainya. Apakah terdampak juga asimilasi budaya gitu ya? Nah, itu bisa jadi fenomena yang bisa teman-teman kaji menjadi penelitian kalian gitu. Baik, berakhir sudah beberapa pemaparan materi tadi ya terkait dengan konsep identitas budaya ini, dimana harusnya bisa menjadi refleksi buat kita juga ya, agar lebih memahami siapa diri kita nih. Kadang karena kita sering bermain media sosial, kita nih merasa kayak self diagnosis ya, kita menganggap diri kita seperti apa yang kita lihat di media gitu, padahal bukan seperti itu. Identitas yang kita lihat ya berdasarkan apa yang melekat pada diri kita selama ini, yang membudaya gitu ya, yang dipengaruhi oleh budaya di sekitar kita. Baik, itu tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa identitas ya, secara identitas sosial, misal dari ras, kemudian juga nasional, regional, gender, kemudian juga sampai ke khayalan yang sekarang juga masih menjadi fenomena nih ya, cyber dan fantasi identity gitu. Bagaimana kita melihat fenomena-fenomena dramaturgi gitu ya, yang seolah-olah itu adalah identitas kita sendiri, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi kajian juga untuk kalian ya, kajian penelitian yang menarik, karena fenomena terkait dengan identitas, manipulasi identitas juga banyak gitu ya dilakukan di media sosial, apalagi di aplikasi pencari jodoh gitu. Nah, kemudian juga tadi sudah kita mengenal beberapa istilah ya, akulturasi, enkulturasi, dan juga asimilasi. Harapannya semoga kita sebagai masyarakat multikultur ya, dengan memahami basic dari konsep identitas ini, kita jadi lebih mengenal siapa diri kita melalui identitas yang melekat pada diri kita, baik itu identitas personal maupun identitas sosial gitu ya. Dan juga kita bisa lebih menghargai kebudayaan kita sendiri gitu ya, kebudayaan yang sudah lama, dan tetap kita mencoba untuk beradaptasi pada kebudayaan baru yang mungkin saja masuk gitu ya ke kebudayaan kita. Dan bagaimana pula kita bisa menerima dan saling menghargai antar manusia, kemudian juga antar orang ya, dengan kebudayaan yang berbeda-beda, seperti itu. Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya, dan kita berjumpa lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.